saya kok pengen, suatu saat itu nama saya pernah dikutip sama orang lain. Karena menurut saya tuh gitu. Feedback yang bisa didapatkan yang empiris, yang nyata gitu adalah relasi tersebut. Iya, relasi gitu. Bener banget. Itu relasi. Orang harus tahu bahwa ilmu perpustakaan yang Tulungagung itu ada dan berkualitas. Iya, itu harus. Ilmu perpustakaan dan informasi Islam proudly present. Podcast dengan obrolan santai, tapi tetap informatif dan edukatif. Don't forget to watch our podcast on YouTube channel Ilmu Perpustakaan Official YINTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Masikur Kasan dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam seperti itu. Nah, hari ini kita akan podcast bersama salah satu pengurus HMJ di tahun 2021-2022 bersama Mas Ajrun. Silahkan Mas Ajrun mengenalkan diri seperti itu agar nanti para viewer dari HMJ mengenal Mas Ajrun seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajrun Azim Al-Azhal dari kelas IP 4C. Di sini saya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam tahun 2021. Saya berasal dari Kota Gresik. Jurusan Ilmu Perpustakaan itu masih baru gitu Mas? Bahkan di Tulungagung itu masih 3 tahun. 4 tahun ini ya Mas Ajrun ya? Nah, apa sih Mas Ajrun alasannya untuk memilih jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam? Jadi saya tertarik ya untuk datang dan berkuliah di IAIN Tulungagung. Terus kemudian saya mengambil jurusan perpustakaan itu karena saya tuh sering mencari informasi di Google tentang prospek kerja apa sih yang lagi hits di tahun ini gitu. Terus kemudian juga di Kota Gresik juga ternyata itu untuk pustakawan atau orang-orang yang mengurus perpustakaan dan arsiparis itu masih jarang. Kemudian PNS juga untuk arsiparis dan pustakawan itu juga masih kurang. Jadi saya memutuskan untuk mengambil jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Kan di ilmu perpustakaan itu tidak lepas dari literasi menulis. Nah, apakah Mas Ajrun pernah menulis hal-hal yang ilmiah gitu loh? Oh iya. Jadi saya itu sebenarnya dulu waktu di SMA itu sering mengikuti lomba tentang kartulis ilmiah, esai gitu. Tapi yang bedanya itu kalau di SMA dulu, karena saya jurusannya IPA, saya tuh lebih condong untuk meneliti tentang biologi dan kimia. Kemudian gara-gara saya harus masuk ke ilmu perpustakaan, jadi saya ketika di sini saya harus belajar lagi untuk menulis tentang ilmu sosial, itu khususnya di perpustakaan gitu. Nah, pasti kan ini hobinya Mas Ajrun pasti sudah terlihat bahwa menulis ya Mas Ajrun. Pasti Mas Ajrun pernah dong ikut lomba karya tulis ilmiah dong. Nah, apa saja yang Mas Ajrun pernah ikuti gitu? Dan apa prestasinya dari Mas Ajrun mengikuti lomba karya tulis ilmiah seperti itu? Jadi kalau ini dari SMA ya? Iya. Dari SMA saya... Dari TK pun nggak masalah Mas, kita sangat santai di sini seperti itu. Kalau TK masih belum pandai menulis ya? Oke, langsung ke SMA aja Mas ya kayak. Jadi waktu SMA saya pernah juara Harapan 2 tingkat Provinsi Jawa Timur tentang LKTI Kehutanan. Kemudian finalis Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tingkat nasional dan menjadi salah satu dari 300 inovasi peneliti muda Indonesia yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Kemudian saya juga sering beberapa kali menyetorkan esai dan LKTI di beberapa surat kabar, koran. Kalau di YIN sendiri, saya pernah masuk 10 besar lomba esai tingkat nasional tentang sumber energi terbarukan. Dan yang terakhir itu juara 1 LKTI di Basnas Kabupaten Tulungagung. Sangat banyak sekali prestasi dari Mas Ajrun. Saya sebagai mahasiswa ini insecure gitu, karena saya enggak. Masih hanya juara 1 lomba karya anti-RT gitu. Itu pun itu sebuah prestasi juga dari orang dalam gitu sebenarnya. Jadi kayak sangat inspirasi sekali sih dengan pemaparan prestasi dari Mas Ajrun gitu loh. Nah, kan menulis tuh pasti ada motivasinya gitu. Apa itu motivasi dari Mas Ajrun? Kok hobi menulis gitu? Karena saya pun tidak terlalu hobi menulis sih. Saya hobinya
rebahan gitu. Rebahan. Mungkin sama sebenarnya juga saya suka rebahan. Tapi Mas Ajun rebahannya berprogres gitu loh. Saya kan enggak juga. beban keluarga gitu kan sih. Oke, silakan Mas Ajun. Kalau motivasi apa ya motivasinya ya? Motivasinya itu dulu pernah lihat tentang biasanya kalau kita lihat di buku-buku kan pasti ada referensi ya. Iya. Nama orang dikutip gitu kan. Ya. Nah, itu saya kepikiran kok enak ya. Nama orang dikutip bisa diambil gitu. Jadi saya kok pengen suatu saat itu nama saya pernah dikutip sama orang lain. Terus yang kedua itu cari cuan. Karena kan kita tahu kan kalau LKTI lomba itu juaranya itu nominalnya itu besar. Kalau dapat kan lumayan bisa untuk jajan gitu. Itu motivasinya. Wow, sangat menarik sekali jawaban dari Mas Ajun. Oh, kita langsung mengkerucut ke organisasi gitu. Iya, monggo. Mas Ajun ini kan ikut HMJ gitu. Iya. Dan di HMJ pun kita ya dapat apa gitu. Itu pendapat dari orang-orang yang di luar sana gitu. Kita mengorbankan tenaga, pikiran, pacar kita, mau ketemu sulit, waktu juga ya, kan. sibuk dengan organisasi terus. Nah, Mas Ajun apa sih alasannya Mas Ajun atau berkecimpung dalam dunia organisasi di HMJ Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam seperti itu? Jadi kalau sebenarnya kalau kita lihat di misalnya kita cari di internet gitu ya, di artikel-artikel gitu, apa sih kegunaan organisasi jadi orang? Pasti banyak yang bilang itu manajemen waktu pertama. Kalau saya sih ya setuju juga, kita bisa di luar sana itu ketika kita bisa masuk ke organisasi, kita tuh akan tahu gitu bagaimana sih kayak membagi waktu yang benar gitu, efektif bagaimana caranya. Apalagi kita kuliah kan juga pasti ada tugas, pasti juga merasa capek kan. Terus kita juga ketambahan beban untuk mengurusi orang banyak. Itu kan ya susah gitu. Di sini berat ya Mas ya, beban. Berat banget gitu kan. Jadi pertama itu manajemen waktu kalau saya. Yang kedua itu yang dulunya saya itu kan sebenarnya anaknya kan kuliah pulang. Jadi nggak terlalu bisa untuk mempunyai teman-teman banyak gitu. Karena saya ikut HMJ di sini, saya tahu anak kelas IP yang lain tuh namanya siapa saja, orangnya seperti apa, bisa kenal Mas Kasan juga jadi, gitu. Bisa mendapatkan relasi yang luas gitu ya. Relasinya itu bisa lebih karena luas menurut saya tuh gitu. Feedback yang bisa didapatkan yang empiris, yang nyata gitu adalah relasi tersebut. Relasi gitu. bener banget. Itu relasi dan ngomong-ngomong soal HMJ kan Mas Ajun ini menjabat menjadi ketua dan tahun lalu itu mengajukan diri berpasangan dengan paslon gitu kan. Apa sih alasan Mas Ajun kenapa kok dengan PD gitu maju menjadi ketua HMJ seperti itu? Jadi sebenarnya itu ini kalau boleh jujur ya ini. Iya, nggak apa, kita los di sini Mas Ajun. Sebenarnya itu saya nggak mencalonkan diri ya. Jadi itu saya itu diusulkan. Jadi saya nggak mencalonkan diri itu enggak, karena saya tahu tanggung jawabnya itu besar. Karena ini nggak cuma masalah dunia juga, tapi di akhirat juga kan. Kalau saya nggak bisa tanggung jawab. Sangat teologi sekali ya. Kalau saya nggak bisa tanggung jawab, bisa-bisa saya di akhirat saya paham. Dipertanggungjawabkan gitu. Jadi sebenarnya saya itu nggak murni untuk ingin daftar menjadi ketua itu enggak. Malahan dulu pengen stop dulu di HMJ. Mungkin ya cuma jadi anggota lah kalau misalnya pengen itu lah. Ternyata kok saya diajukan untuk menjadi calon ketua gitu. dan jadi ternyata jadi. Tapi memang reaksi pertama atau hal yang pertama yang ketika Mas Ajun jadi nih itu apa? Apakah overthinking setiap malam gitu? Apa yang harus saya lakukan untuk HMJ? Apakah hal-hal itu pasti mengganggu dong di pikiran Mas Ajun? Benar banget. Jadi sebenarnya tuh ketika waktu pemilihan juga itu ya, itu saya kan nggak kayak nggak terlalu ambisius gitu ambisius ya? Nggak banget gitu, nggak juga promosi ke orang-orang untuk mendukung tuh enggak. Terus ketika jadi pun itu ketika saya tahu saya jadi ketua itu ya, sebenarnya yang pertama kali saya pikir itu ini HMJ mau dibawa kemana? Saya harus apa gitu? Proper apa yang bisa saya ajukan, bisa saya terapkan untuk teman-teman gitu. Itu yang pertama kali langsung terlintas gitu. Pas itu saya tahu pas saya sebelum sholat asar. Soalnya kalian sore kalau nggak salah. Sangat detail sekali ya informasinya. Nah, langkah pertama apa yang Mas Ajun lakukan ketika mendapatkan kabar bahwasanya Mas Ajun itu menang dalam pemilihan ketua HMJ IP seperti itu?
Jadi yang pertama kali saya lakukan itu langsung saya kontak sama Ulin sebagai wakil ketua kan. Kemudian saya juga mulai untuk merekrut anggota dengan dibantu oleh DPO Dewan Pengawas dari organisasi tahun kemarin. Kemudian juga saya kontak beberapa pengusaha MJ tahun lalu untuk kan saya kan dulu kan ya rakyat biasa. Jadi saya ingin tahu sebenarnya tuh gimana sih di divisi-divisi lain, bidang-bidang lain itu kendalanya apa, kurangnya apa. Jadi untuk tahun ini bisa saya evaluasi gitu. Itu sih yang saya lakukan. Nah ini kan Mas Ajun sebagai pengurus harian gitu kan. Nah siapa aja anggota dari pengurus harian tersebut? Tolong disebutkan secara detail gitu kan. Agar nanti para masyarakat HMJ IB itu tahu lah, mengenal terhadap pengurus harian dari HMJ di periode ini seperti itu. Jadi kalau untuk pengurus harian yang wakil ketuanya itu Ulin Nihaya sebagai wakil ketua, kemudian sekretaris 1 itu ada Salsa dari Blitar, kemudian untuk sekretaris kedua yakni ada Maulida Sofi, kemudian untuk bendara 1 ada Mufida juga dan dibantu oleh Nini. Nah untuk pengurus harian ini pasti punya program kerja dong. Nah, apa program kerja yang Anda tawarkan terhadap masyarakat IB begitu? Jadi sebenarnya di pengurus harian sendiri itu itu program kerjanya itu banyak sebenarnya. Kita ada 6 program kerja. Wah, jadi yang pertama itu yang sudah terjalan itu ruang konsultasi. Jadi kemarin baru launching ruang konsultasi pertama. Yang collab dengan Kominfo juga kan? Wah iya Kominfo itu. Siapa tuh Kominfo itu? Iya. Jadi collab dengan Kominfo. Kemudian ada SBM. Kemudian ada pelatihan Slim. Jadi nanti kita tahu bagaimana untuk otomasi yang benar itu kita Slim. Kemudian ada Mata Ilpus juga untuk mahasiswa baru, perkenalan, keakraban kan? Itu program kerja wajib ya sebenarnya. Seperti wajib. Jadi kemudian kita ada evaluasi juga. Evaluasi dan inventaris itu kita lakukan setiap akhir bulan. Memang pengurus HMJ tahun ini tuh sebelum mulai merancang semuanya. Bahkan sebelum terpilih pun sudah merancang program kerja. Gila itu, sangat visioner sekali ya pengurus HMJ. Sudah tahu apa yang ingin dilakukan. Sudah tahu bakal jadi. Kemudian ada Musma juga. Terakhir kita akan ini saya mau bertanya tentang program kerja Slim. Saya pun sebagai mahasiswa itu belum terlalu mengenal secara menyeluruh tentang Slim itu apa sih Mas Ajrul gitu loh. Bahkan teman-teman saya yang dari prodi lain itu bertanya, Slim itu apa sih? Gitu loh. Itu sebenarnya itu apa Mas Ajrul? Slim itu? Sebenarnya tuh Slim itu tuh untuk otomasi komputer perpustakaan. Jadi nanti digital gitu ya Mas Ajrul? Digital gitu ya? Iya digital. Jadi nanti bisa dilihat waktu pelatihan. Nanti insya Allah kita pelatihannya akan dilakukan di semester depan. Wah gitu. Kan saya berkaitan isu ini kan sebenarnya Slim itu dilakukan di akhir bulan ini. Nah itu alasannya apa sih kok diundur sampai semester depan gitu seperti itu? Iya, jadi banyak pertimbangan yang dilakukan. Memang rencana awal kita melakukan pelatihan adalah di awal bulan, awal bulan ini kan di bulan-bulan ini, bulan Maret ini. Ketuanya siapa sih? Ya, ketuanya siapa ya sebenarnya Kak? Sampai mundur gitu ya? Bagaimana ya harus dipertanyakan ketuanya itu? Aduh. Tapi siapa itu? Yang penting bisa insya Allah terlakukan kan, bisa dilaksanakan. Harus dong. Karena pelatihan Slim ini sangat bermanfaat bagi calon pustakawan muda dan yang berkualitas. Iya, jelas itu. Tahu Slim gitu. Iya. Jadi gara-gara mungkin kita kan masih online ya. Kalau pelatihan Slim kan kalau dilakukan secara online kayak seminar itu mungkin membuat teman-teman itu kayak boring gitu, boring banget kan, nggak kurang interested gitu. Terus kemudian pertimbangannya juga itu karena kita kan di masa pandemi ini kita sudah punya vaksin kan, kita sudah mulai melakukan vaksin. Insya Allah kalau setelah vaksin bisa diterapkan semua, kita bisa melakukan perkuliahan secara luring, kemudian kita bisa melakukan pelatihan Slimnya secara maksimal ya, agar penyampaian dari pemateri ke peserta itu maksimal gitu. Karena ya kita tahu lah daring itu begitu menguras tenaga kita dan kuota kita tentunya. Kuota itu pasti internet ya, apalagi yang rumahnya pedalaman seperti Mas dan takutnya kan kurang maksimal gitu. Takutnya ada yang naik genteng gitu cari sinyal kan kasihan gitu ya.
Oke, kita ke program kerja Mata Ilbus ya Mas Adi. Iya, Mata Ilbus. Itu sebenarnya tuh apa sih Mata Ilbus gitu? Jadi Mata Ilbus itu merupakan sebuah kegiatan guna untuk mengakrabkan ya antara mahasiswa baru. Jadi kan ketika kita masuk nggak mungkin kita langsung kenal satu sama lain kan. Pasti kita karena semua mahasiswa baru itu berasal dari daerah yang berbeda-beda, background yang berbeda-beda. Lah, adanya Mata Ilbus itu membuat salah satu langkah efektif ya untuk mengakrabkan satu sama lain. Gitu. Nah, untuk Mata Ilbus tahun itu di mana Mas? Misalkan kita Mata Ilbusnya secara offline ya, itu gimana Mas rencananya Mas? Jadi kalau untuk masalah offline itu sebenarnya kita kemarin ya ketika program kerja Raker itu kita sudah merancang untuk offline dan online. Jadi kalau kita offline itu insya Allah akan dilakukan di pantai. Wah, seru sekali ini ya. Dengan melakukan banyak outbound. Jadi kita lebih banyak untuk melakukan games untuk persaudaraan, meningkatkan tali emosional antara maba gitu ya. Mungkin ada cinlok sekalian. Lanjut. Jadi lebih banyak ke outbound-nya daripada ke materinya. Gitu. Jadi kalau bisa dilakukan secara offline, nanti kita akan melakukan secara offline dengan lebih banyak outbound games daripada materi-materi gitu. Tapi kalau online ya kayak kemarin kita masih lebih banyak untuk melakukan pemberian materi-materi seperti itu. Nah, untuk itu Mata Ilbus ya? Iya, Mata Ilbus. Mata Ilbus, selain terus SBM itu kan seperti event besar gitu, event wajib yang selalu diselenggarakan HMJ IP II. Nah, SBM tuh nanti rencananya seperti apa Mas? Gagasan dari program kerja SBM itu seperti apa gitu mekanismenya? Jadi SBM September Bulan Membaca itu salah satu rangkaian itu mungkin sebuah kayak gong besar ya di HMJ IP gitu. Insya Allah bisa dilakukan kan? Itu nanti harus dilakukan, harus wajib itu. Jadi kalau mengacu pada tahun kemarin, kita kan melakukan lomba esai tingkat nasional dan alhamdulillah sangat mepet sekali waktu itu ya Mas. Waduh. Yang jadi si acaranya pusing ya. Dan medianya sepertinya kurang maksimal ya gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi kita melakukan lomba esai dan webinar dan alhamdulillah lomba esainya itu sudah di luar vision kita, jadi yang ikut itu sangat membludak gitu. Jadi 241 tim yang mengikuti. Wah, itu sangat banyak sekali itu dari seluruh universitas dan SMA di Indonesia. Jadi itu SMA sekarang boleh ya? SMA boleh karena itu umum, SMA boleh, tapi dibatasi usia 17 sampai 25. Nah, itu kan tahun lalu Mas ya? Iya. Lombanya cuma esai. Tahun ini tuh kira-kira lombanya apa aja? Jadi kalau tahun ini kita akan lebih meningkat, ada jelas dong, harus. Kita nanti akan melakukan lomba tambahan, yakni mewadahi teman-teman yang suka untuk membuat desain. Nah, lombanya yakni adalah infografis. Nah, jadi sekarang itu apa itu infografis Mas? Kayak asing di kelas saya gitu, saya nggak tahu. Jadi kalau mungkin banyak orang yang tahunya lomba poster ya, poster kan sering. Anak kominfo sering buat kayaknya poster pamflet itu sering buat kan. Terus apa sih bedanya sama infografis gitu? Kalau infografis itu lebih menekankan ke titik tulisannya, ilmiahnya gitu. Jadi kayak ada informasinya gitu. Betul secara pasti referensinya apa itu namanya? Jelas gitu, enggak simpang siur gitu. Karena informasi kalau terkena berita hoax sangat patut dipertanyakan gitu ya selaku mahasiswa tersebut. Selain itu, selain infografis apa lagi? Banyak. Cuma itu kita esai ada lagi esai harus ada. Ngedengar isu ada lomba TikTok gitu Mas. Oh iya, itu program kerja siapa itu kok? Sebenarnya sangat milenial gitu loh ya, si TikTok itu kan pasti ya kan sekarang lagi membludak gitu ya. Challenge kan ya. Jadi sebenarnya tuh ketika Raker kemarin itu ya dari di bidang kominfo, mungkin nanti waktu podcast selanjutnya bidang kominfo bisa dijelaskan lagi kan mungkin sama CEO-nya. Ya. Siapa CEO-nya Mas? Iya. CEO-nya Mas Diko, silakan nanti. Mas Diko ya, saya tanyakan langsung gitu. Bener. Jadi kemarin tuh bilangnya itu mau kominfo punya suatu event baru gitu kan. Event yang mencoba untuk apa gitu, mencoba untuk mencari inovasi baru gitu. Karena cuma bikin pamflet kan bosan lah ya. Pamflet, video tuh vlog gitu kan. Iya.
Nah, kemudian katanya pengen membuat TikTok challenge katanya. Iya. Nah, kemudian katanya gimana kalau TikTok challenge itu kita masukkan ke dalam rangkaian SBM. Jadi biar lebih gongnya lebih keras Ya, gitu ya. lebih keras. Iya. Jadi nanti kita punya 3 macam lomba, tapi yang 2 event tadi tentang esai dan infografis nanti di-handle sama panitia SBM sendiri. Iya, Nanti iya. TikTok challenge Menarik. akan di-handle sama bidang Kominfo gitu. Nah, ini pastinya kan membutuhkan panitia yang begitu banyak di dalam program kerja yang besar-besar itu. Benar banget. Nah, untuk program kerja yang dekat itu mata ilpus. Mata ilpus. Nah, itu kira-kira apakah akan ada open recruitment dari bukan pengurus di masyarakat IB gitu? Jadi untuk mata ilpus SBM yang membutuhkan masa yang banyak dengan kan kita juga masih untuk mata ilpus kan kita masih waktunya kan masih belum pasti langsung pasti gitu kan, karena kan kita menunggu dari atasan juga gitu. Iya. Jadi insya Allah mungkin nanti akan ada open recruitment dari teman-teman pengurus non HMJ, tapi nanti kita masih membentuk alurnya bagaimana, Iya, itu apakah pasti itu. tetap jadi untuk open recruitment atau enggak. Jadi nanti pokoknya stay tune terus. Ya, stay tune di segala informasi di HMJ ya. Kita punya Instagram, Twitter, punya TikTok juga punya. Komplit lah HMJ tahun ini. Iya, betul banget. Nah, untuk program kerja Musta ini, itu program kerja seperti apa Mas? Musta itu? Jadi Musta itu program sebenarnya itu program terakhir kita gitu. Iya. Jadi untuk mengevaluasi sebagai pertanggungjawaban LPJ kita, laporan pertanggungjawaban kita selama kita menjabat gitu, apa saja yang sudah kita lakukan, program kerja apa yang sudah terlaksana, yang belum terlaksana, atau bahkan nggak pernah tersentuh sama sekali gitu. Tapi insya Allah semua program kerja yang kita susun bisa terlaksana semua. Harus gitu. harus. Sepertinya Musta itu hal yang paling ditunggu oleh para pengurus ya. Oh iya. Karena beban di sini berat banget gitu kan sih. Kita ke pertanyaan kampus saja Mas. Setelah organisasi yang begitu panjang lebar, kita ke kampus kan. Ini daring ini Mas. Daring, betul. Gimana sih pendapat Mas Ajun terhadap kuliah secara daring ini? Sebenarnya untuk perkuliahan masa daring ini selama sudah setahun ya ini ya, itu menurut saya yang paling terkena itu ya, paling berimbas itu adalah kuota mungkin. Kuota ya? Iya, kuota. Apakah tidak ada bantuan dari kampus? Kalau bantuan tuh kalau yang saya tahu ya dan saya dapat itu cuma 1 kali 50 giga itu. Itu pun akhir dari semester ya. Waduh, ini gimana ini? Tapi untuk selain itu juga itu dari dosen-dosennya itu saya bersyukur karena dosen ilmu perpustakaan itu enak-enak semua. Iya. Beliau masih muda dan mempunyai gaya penyampaian yang enak banget. Iya, yang menarik gitu. Yang kayak dekat sekali kita dengan dosen. Kayak dosen itu seperti teman kita. Teman sebaya kita gitu loh. Mempunyai cara yang berbeda-beda pakai YouTube, pakai Microsoft Teams, pakai Discord, pakai Zoom, Google Meet, jadi nggak pernah bosan gitu untuk pembelajaran seperti itu. Dan yang disampaikan tuh masuk lah dalam pikiran kita ya. Iya, betul banget. Jadi enak lah, gaya penyampaiannya tuh kayak nggak kaku tapi lebih santai dan enak untuk di. Nah, Mas Ajun ini selalu ketua HMJ nih. Iya, sebenarnya mau membawa HMJ tahun ini kemana gitu? Ke Blitar atau ke Kediri kan harus dipertanyakan gitu. Iya. Jadi untuk tahun ini ya, saya ingin bahwa HMJ lebih terfokus pada sesuatu yang lebih inovatif. Iya. Jadi saya ingin sebenarnya kemarin saya mengevaluasi seluruh program kerja yang sudah terlaksana untuk periode sebelumnya. Iya. Jadi tahun ini saya ingin memberikan sesuatu yang baru, yang lebih berdampak pada mahasiswa ilmu perpustakaan, baik itu HMJ ataupun non HMJ. Saya ingin lebih banyak teman-teman itu lebih sering mengikuti lomba-lomba event dari luar. Jadi nggak hanya kita membranding di lokal, tapi kita harus membranding di luar juga gitu. Jadi semua orang harus tahu bahwa ilmu perpustakaan yang Tulungagung itu ada dan berkualitas. Iya, itu harus. Karena waktu yang memisahkan kita gitu kan, sebenarnya tuh masih ingin banyak sekali hal yang dibahas gitu loh Mas Adin. Tapi ya waktu kan terus berjalan. Iya, betul. Mungkin kita bisa menyambung di lain waktu. Iya, di meja kopi yang dibahas-bahas isu-isu terkini. Iya, nah untuk closing statement dari Mas Ajun itu apa? Untuk closing statement dari saya itu kata-kata yang saya berikan ya dari buat teman-teman itu, mimpi dan impian itu hampir sama, bahkan itu sama.
tidak akan pernah berubah jika kita tidak akan pernah bergerak. Wah, keren sekali. Tepuk tangan untuk Mas Adru. Nah, karena podcast ini begitu menarik gitu loh, tapi ya waktu memisahkan kita. Mungkin nanti setelah ini ada podcast lain yang akan disambung dari bidang-bidang lain seperti itu. Nah, saya selaku pembawa acara atau moderator, jika ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Adru atas waktunya ya.